gimana nih awalnya bisa kayak tertarik ikut? Menurut aku itu dimulai dari pemikiran sih Kak. Seringkali orang-orang beranggapan kalau misalnya seorang jegek itu harus sempurna. Karena nggak semata-mata orang tuh cuma ngeliat dari look, tapi gimana juga cara kita ngomong, cara kita berperilaku. Gimana sih cara generasi muda tuh biar tetap percaya diri? Dan nggak usah deh bandinginnya sama orang lain, bandingin aja diri kita yang dulu sama yang sekarang. Pasti ada progres kecil yang kita lakuin. Halo Sobat UBJM, kembali lagi di podcast UBJM yaitu Biru, Bincang, Inspiratif, Rasional, dan Universal. Oke, kembali lagi di podcast kita bareng aku Mia yang pada hari ini bakal ngebahas topik yang seru banget nih. Oke, untuk itu topik kita pada hari ini nggak jauh-jauh tentang kita sebagai mahasiswa nih umumnya. Kadang-kadang banyak banget kita yang ngerasa halnya tidak percaya diri untuk aktif di kampus, untuk berprestasi, kayak gitu. Nah, jadi kita ini tentunya harus meningkatkan kepercayaan diri ya untuk bisa berprestasi ataupun mengikuti banyak-banyak kegiatan. Nah, hari ini kita udah kedatangan sosok yang mungkin di Universitas Warmadewa udah banyak yang tahu nih, sosoknya inspiratif, yaitu ada Anjani yang dimana mahasiswa aktif Universitas Warmadewa yang pernah mengikuti banyak sekali ajang seperti Jegek Warmadewa, generasi koperasi, dan banyak banget perlombaan juga mungkin ya. Oke, langsung aja kita sapa narasumber kita pada hari ini. Halo Anjani, apa kabar? Baik banget, terima kasih. Oke, gimana nih perjalanan ke kampus kita tercinta? Kan cuacanya di luar lagi panas-panasnya nih. Bener. Gimana? Oke, terima kasih sebelumnya. Halo Sobat UPJM, teman-teman podcast. Perkenalkan aku Anjani, aku mahasiswa aktif semester 3 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi manajemen. Nah, aku senang banget nih bisa diundang, terima kasih banyak. Karena bisa sharing-sharing juga ke teman-teman, karena terutama kita yang peralihan, mungkin kita ngelihat maba-maba Kak ya. Nah, kemarin mereka kan baru dari SMA beralih ke dunia perkuliahan, itu beda banget. Jadi dulu juga aku merasakan hal yang sama sih Kak. Kita SMA tuh kan masih main-main aja ya. Benar, kayak masih malu-malu. Iya lagi gitu. Kayak, sekarang kita ini udah kuliah. Apa ya? Ngapain ya di kuliah? Jadi aku dulu juga sama sih kayak teman-temannya, SMA itu masih buram banget nih ngeliat kuliah seperti apa. Tapi dari aku kuliah itu ternyata menyenangkan banget, seru ternyata. Kita bisa ngeliat banyak explore kegiatan, ada unitas, ada badan eksekutif ya Kak ya. Jadi kayak banyak banget. Dan asengkaranya dengan mengikuti banyak kegiatan-kegiatan itu, aku bisa sampai di sini dan sampai diundang podcast nih. Seneng banget. Dan ya asengkara perjalanan masih panjang karena aku masih semester 3. Jadi untuk nanti kelulusan itu masih agak jauh. Jadi ya jalanin aja. Oke. Nah, jadi kan Anjani ini ibaratnya baru 1 tahun ya kuliah. Nah, dengan tadi juga aku sudah sebutin kayak Anjani pernah ikut Jegek Bagus, pernah ikut generasi koperasi kayak gitu. Mungkin bisa diceritain nih kesibukannya sekarang itu lagi ngapain? Mungkin ada kegiatan-kegiatan baru yang diikuti atau bagaimana? Oke, kalau kegiatan ya sejauh ini kemarin kan sibuk banget nih karena aku generasi koperasi itu sekitar bulan Agustus Kak. Dan lanjut langsung ke Jegek Bagus. Nah itu neren ya. Jadi memang untuk saat ini kesibukan aku tidak terlalu sibuk karena memang mengistirahatkan diri sebentar sih Kak, supaya nggak burnout juga. Itu sih jadi salah satu juga pemicu kadang mahasiswa itu bisa burnout karena saking banyaknya nih ikut kegiatan. Nah itu penting juga untuk kita healing dulu, healing. Kita istirahat sebentar, baru kita lanjut gas lagi, gaspol. Nah jadi sekarang kesibukan aku paling di akademik. Saat ini aku lagi ngikutin lomba, jadi masih proses sih ya, masih proses mengikuti lomba. Dan ya mungkin kedepannya akan mengikuti kegiatan-kegiatan pageant lagi karena sebagai asengkara kemarin Jegek Warmadewa itu akan melanjutkan ke tingkat selanjutnya Kak, seperti turun-turun Denpasar,
dan selanjutnya lagi sih. Oke, iya. Mungkin tadi udah ceritain banyak banget yang diikuti ya. Menurutku itu udah lumayan banyak nih teman-teman sekalian. Nah, mungkin dari Anjani sendiri, gimana nih awalnya bisa kayak tertarik ikut di beauty pageant lah bilangnya kayak JGEG, Warma Dewa, gini generasi koperasi seperti itu. Awalnya bagaimana, memang niat dari diri sendiri atau memang ada dari gini orang tua yang mendorong Anjani untuk ikut di ajang tersebut? Oke. Untuk awal itu benar-benar buram banget kayak aku pertama kali ikut pageant itu di generasi koperasi, dan itu memang awalnya diinformasikan sama dosen untuk ikut. Kebetulan aku manajemen kan agak relate ya sama koperasi. Nah jadi memang itu first pageant aku banget dan nol experience, tapi menurut aku itu dimulai dari pemikiran sih Kak, dengan tekad dan pemikiran bahwa positif yang kita bawa itu kita bisa melaju ke sana. Karena memang kita kan kenal yang namanya 4B kayak brain, beauty, brave, behavior. Nah dari brain itu dimana kita mikir bahwa kita bisa loh, kita nggak mesti yang harus hebat banget baru kita untuk berani mencoba, tapi kita walaupun lemah kita melangkah aja itu udah bagus banget. Jadi di sana memang pertama kali aku ikut dan Astungkaranya bisa mendapat runner up 2, dan itu kaget banget sih Kak, jujur kayak wow. Dan memang percaya diri itu bisa kita tingkatin dengan pengetahuan juga. Jadi dengan pemikiran, pengetahuan itu bisa meningkatkan percaya diri kita. Karena memang kalau ikut pageant tapi kita nggak tahu apa itu kan agak kosong ya. Jadi selain look itu kita juga memang harus mempersiapkan pemikiran dan kepercayaan diri. Kalau kita ngomongin kepercayaan diri kan ada kaitannya sama insecure. Aku mungkin menjadi winner JGEG Warma tapi nggak terlepas juga dengan insecure, karena aku setelah menjadi JGEG Warma melihat juga wow ternyata di luar itu lebih banyak nih orang yang memang lebih dan lebih lagi dari aku. Jadi memang rasa insecure itu bakal ada, tapi gimana cara kita ngatasin sebagai anak muda, sebagai JGEG gini, karena sebagai JGEG Warma itu kita juga sebagai representasi universitas ya, jadi kita memang harus meningkatkan skill juga, dan ya kepercayaan diri akan terbangkit pelan-pelan dengan sendirinya. Oke, jadi percaya diri itu dari proses ya, bakal tumbuh, nggak semata-mata kayak, langsung orangnya langsung percaya diri gitu. Oke, nah kalau misalnya tadi beberapa kali juga disebutin sama Anjani kalau misalnya ada rasa percaya diri. Nah, ini tuh sebenarnya pertanyaannya menyangkut banget. Nah seperti kita tahu nih, makanya kalau misalnya di beauty pageant itu kan apalagi kamu sebagai JGEG Warma Dewa 2025, seringkali orang-orang beranggapan kalau misalnya seorang JGEG itu harus sempurna. Kalau menurut kamu itu tanggapannya bagaimana ya? Oke. Kalau dari aku sendiri, kesempurnaan itu kan cuma milik Tuhan ya. Tapi gimana kita memang menyempurnakan diri kita untuk kecukupan kita aja nih Kak. Gimana kita ngerasa cukup sama diri kita sendiri. Sama dengan aku nih sebagai JGEG Warma, mungkin kalau dibilang dari cantik banget, Astungkarem, aku dengan tubuh sempurna, dengan tubuh yang lengkap. Tapi mungkin kalau dari standarisasi Indonesia yang kita kenal ini ya, mungkin kulitku lebih tan, tapi gimana kita mengatur itu semua dengan kepercayaan diri kita. Gimana aku percaya nih sama kulit tan aku bahwa itu tuh cantik, dan cantik itu relatif ya. Jadi memang nggak cuman inner beauty, nggak cuman out beauty kita, tapi gimana inner beauty kita dari pemikiran, dari hati kita, perlakuan. Nah itu juga penting, karena nggak semata-mata orang tuh cuman ngeliat dari look, tapi gimana juga cara kita ngomong, cara kita berperilaku, itu juga menjadi salah satu kriteria cantik sih menurut aku. Iya, memang banyak banget definisi cantik ya. Mungkin kalau kata orang-orang kayak kita cantik di mata orang yang tepat gitu. Mungkin kalau misalnya dari tantangan terbesar kamu nih selama maksudnya ikut di beauty pageant tuh apa aja? Mungkin dari segi penampilan, maksudnya kamu bilang itu bakal selalu ada aja yang lebih ataupun dari mental, ataupun juga dari tekanan sosial nih di lingkungan sekitar kamu. Itu apa sih tantangannya bagi kamu sendiri? Kalau tantangan sekarangnya aku nggak terlalu banyak tantangannya Kak ya. Mungkin memang tantanganku bergelut dengan pikiranku sendiri, dengan overthinking. Nah overthinking itu yang menjadi salah satu menurut aku penghambat teman-teman yang pengen mencoba. Karena sebelum kita mencoba ini kita pasti mikir, aduh bisa nggak ya, aduh pasti kalah nggak sih, kayak gitu. Jadi itu merupakan salah satu kuncinya gimana kita ngatur overthinking kita, bisa jadi bukan jadi penghalang, tapi itu jadi penyemangat kita buat untuk kita lanjut. Dan memang itu sih overthinking itu kayak waktu kemarin aku generasi koperasi kayak waduh ini first pageant aku loh, sedangkan
teman-teman aku mungkin yang lain udah ada pengalaman pageant, tapi itu aku pertama kali dan ya ternyata overthinkingku tuh membuahkan hasil. Dengan overthinkingnya aku malam-malam tuh kayak waduh aku nggak bisa nih materi koperasi, tapi aku pelajarin malam-malam itu aku kayak begadang pelajarin lebih dalam lagi, dan ternyata overthinking itu nggak semata-mata negatif, tapi bagaimana kita mengarahkan itu ke positif gitu sih Kak. Ya. Berarti overthinking itu buat jadi motivasi ya dari diri kita buat kayak seharusnya kalau misal aku berpikir gini seharusnya aku bisa nih lebih dari itu ya apa yang aku pikirin. Jadi ketakutan kita itu membuahkan motivasi supaya itu tuh nggak terjadi kalau kayak gitu. Nah kalau misalnya bicara kayak gitu pasti kan kalau misalnya kita lihat nih realitanya di masyarakat bilang kayak itu, apalagi di generasi angkatan kita nih, kita kan nggak jauh Gen Z gitu. Pasti tentunya apalagi di sosial media pastinya ada satu standar kecantikan kayak gitu. Nah kalau misalnya kamu sendiri gimana sih caranya biar kamu itu nggak terperangkap anggapannya di standar kecantikan itu dan membuat standar kecantikan kamu sendiri kayak gitu? Untuk standar kecantikan itu kalau misalnya kita cari sampai mana sih standarnya itu nggak bakal nemu ya Kak ya, sampai ujung dunia pun nggak bakal ada. Jadi memang standar kecantikan itu gimana kita menstandarkan diri kita aja dengan mungkin dengan membandingkan diri kita dengan yang dulu dengan yang sekarang. Nah itu menurut aku standar yang bisa kita standarisasi, karena dulu memang aku orang yang aku sadar nih aku bukan yang orang secantik itu mungkin ya, tapi gimana aku berusaha kedepannya ini aku harus gunain nih kecantikan yang aku punya. Mungkin kecantikanku itu melalui gimana cara aku berbicara. Nah cara berbicara itu menurutku cantik ya, karena tidak semua orang juga bisa berbicara dengan baik gitu, tapi itu bisa dipelajari ya Kak ya, karena dulu aku juga bukan tipe yang bisa ngomong banget nih kayak sekarang ini. Untuk mencapai di titik bisa diundang podcast itu lumayan panjang banget sih. Jadi ya memang kecantikan akan muncul dengan standarnya sendiri. Kita nggak bisa nih samain semua standarnya. Semua orang harus cantik tinggi, cantik putih, itu nggak, salah banget itu. Itu memang pemikiran yang sulit dirubah di masyarakat, cuman itu bisa kita ubah pelan-pelan ya Kak ya. Dengan Gen Z sekarang juga udah open minded banget nih sama tan skin kayak gitu. Jadi itu seru banget. Iya, udah banyak banget. Misalnya di sosial media, mereka tuh lebih kayak ini loh make up untuk orang yang kulit putih, orang yang tan skin kayak gitu ya. Sekarang memang sudah open minded banget di sosial media, baik itu di Instagram, di TikTok, apalagi ya. TikTok tuh banyak banget sih Kak. Itu pengubah standar kehidupan banget itu. Nah kalau misalnya dari Anjani sendiri, pernah nggak sih ngerasa kayak beban gitu kalau misalnya harus dituntut untuk tampil sempurna karena mungkin sebagai seorang JG Warmadewa dianggap sebagai aku bilang kayak panutan kayak gitulah, sebagai kayak JG Warmadewa harus kayak cantik, pinter yang kayak gitulah. Pernah nggak ngerasa beban? Nah abis itu pernah nggak kalau misalnya menurut kamu ini gimana cara biar anak muda itu biar tetap percaya diri daripada harus membanding-bandingkan dirinya dengan pencapaian orang yang lain kayak gitu? Mungkin dimulai dari representasi Warmadewa ya, karena saya sebagai JG Warma itu tidak dituntut atau tidak dibebankan oleh pihak manapun untuk menjadi cantik sempurna, harus pintar, tapi dengan kesadaran diri ya Kak ya, karena saya juga sudah dipercaya. Jadi bagaimana saya membawa Warmadewa ini ke depannya untuk lebih dikenal, dengan akreditasi kita juga udah unggul. Tentu kan kita harus menciptakan mahasiswa-mahasiswa yang memang berprestasi, dan itu bisa kita tingkatkan dengan salah satunya nih ikut UPJM ya Kak ya. Nah itu kita bisa meningkatkan prestasi dengan ikut lomba karya ilmiah. Di sana kan bisa juga membantu nama Warmadewa untuk menjadi universitas yang lebih unggul, dan itu aku nggak berasa terbebani sih Kak dengan hal tersebut, karena memang aku enjoy ngejalaninnya. Dengan aku mengikuti JG Warma, aku mengikuti perlombaan, itu seneng banget dengan perasaan bahagia, dan astungkara juga keluarga itu selalu support. Jadi memang beban itu jarang terjadi Kak ya, jadi memang sangat menikmati segala proses gitu. Dan untuk yang kedua, ya kalau misalnya banyak nih teman-teman kita kayak generasi muda itu kayak harus percaya diri. Gimana sih cara generasi muda tuh biar tetap percaya diri, biar enggak tanpa harus membanding-bandingkan diri dengan orang lain kayak gitu? Kalau ngomongin perbandingan sama orang lain tuh kayak sedih banget nggak sih Kak? Kayak nggak ada habisnya ya. Nggak ada habisnya. Ini kita di sini, orang lain udah di sana. Jadi memang
gimana kembali lagi gimana kita cukup sama diri kita sendiri, dan nggak usah deh bandinginnya sama orang lain, bandingin aja diri kita yang dulu sama yang sekarang. Pasti ada progres kecil yang kita lakuin, mungkin nggak progres yang besar banget, tapi setiap progres kecil itu harus kita hargai untuk membuat diri kita cukup. Karena kalau nggak kayak gitu kita nggak bakal habis-habisnya sih Kak. Hidup ini cuma sekali guys, jadi memang harus dinikmati setiap ininya ya, gitu. Benar, jadi nggak usah capek-capek banget. Aduh, orang lain udah dapat juara 1 kok aku masih juara 3 juga nggak apa-apa kok, yang penting dapat juara. Benar, kayak gitu. kayak Itu sih rasa bersyukur ya lebihnya. Berarti kita emang harus lebih bersyukur ya teman-teman Iya, guys, harus sekalian bersyukur dengan banget. apa pencapaian kita. Jadi Kak, kalau misalnya kita terus banding-bandingin diri sama orang lain kayak nggak ada habisnya Iya, deh capek kalau banget kayak gitu. itu, malah menguras tenaga Iya. sendiri Dan ya. jatuhnya kita overthinking. Iya, gitu. balik lagi overthinking. Lagi overthinking. Emang circle-nya itu Iya, aja. kayak berputar di sana aja Bener. terus. Tapi bener ya teman-teman, katanya Anjani, kalau misalnya kita terus berputar di sana kita kayak nggak bakal maju deh. Iya, Kalau bener. misalnya kita cuma di ruang lingkup itu doang Iya. dan nggak mau berkembang kayak Bener. gitu. Oke, mungkin untuk kita geser dikit ya. Tadi kan udah bahas Jegek Warma Dewa. Iya, Kita bener. geser ke generasi koperasinya. Oke. Ini pengalaman pertamanya Anjani Bener, nih iya, kalau kayak first gitu. experience. Oke, nah kalau misalnya di generasi koperasi ini pastinya misalnya Anjani itu kalau misalnya ada nilai-nilai kayak kerjasama, kemandirian dan juga tanggung jawab sosial yang Anjani rasakan waktu Iya. itu. Nah, bagaimana sih nilai-nilai itu bisa membantu kamu untuk lebih percaya diri kayak gitu? Oke. Mungkin kalau kita dengar kata koperasi itu sih Kak salah satu dari gimana kebangkitan dinas koperasi untuk membangun anak-anak muda untuk ikut di koperasi. Karena kalau kita dengar kata koperasi kan kayak kuno banget ya. Iya, bener-bener kayak- Isinya bapak-bapak ibu-ibu Bener. aja. Jadi memang di sana kita gimana kekeluargaan kita, dan dari sana kepercayaan diri saya juga makin naik karena dengan teman-teman saya yang di generasi koperasi itu kita bersama-sama bangkit. Kita kan beda-beda nih parasnya, cantiknya, tampannya. Jadi di sana oh ternyata cantik itu berbeda-beda ya, dan saya cantik dengan diri saya sendiri, teman-teman saya cantik dengan dirinya mereka masing-masing. Jadi memang dengan kita semakin bertemu dengan banyak orang di sana, kita semakin sadar bahwa memang di dunia ini nggak ada yang sempurna, nggak ada yang memang secantik itu, nggak ada yang setampan itu, tapi memang gimana kita menciptakan. Dan ngomong-ngomong tentang koperasi nih, itu aku memang seneng banget sih Kak, karena di koperasi juga kita selain bisa masuk nih ke pemerintahan gitu ya tangannya, jadi bisa belajar hal baru juga. Gimana aku bisa kenal nih di dinas koperasi, ternyata di dinas koperasi itu ada di belakang Lumintang loh kayak gitu. Dan ternyata banyak banget kegiatan-kegiatan di koperasi, seperti ada yang namanya koperasi jasa agensi. Jadi kita punya koperasi sendiri yang dimana kalau mungkin teman-teman membutuhkan jasa itu kita bisa menyediakan, dan di sana menjadi experience baru bagi saya untuk lanjut nih. Oh ternyata nggak cuman lingkup kita sebagai anak manajemen cuman di kampus aja, ternyata bisa di luar kampus juga gitu. Padahal banyak banget kesempatan-kesempatan yang kita Bener. bisa peroleh ya di Iya. sana kayak gitu. Jangan dihilangin ya Iya, kesempatan itu, benar-benar. ambil aja. Makanya ada yang bilang kalau misalnya kita jadi mahasiswa, manfaatin semua peluang yang ada. Bener. Kayak habisin dah Iya, gagalnya. jangan jadi kupu-kupu ya. Benar, kayak gitu. Ini juga pesan buat teman-teman sekalian, kalau misalnya memang sudah ada peluang, manfaatkan itu. Siapa tahu memang itu yang menjadi potensi diri. Iya. Kita kan nggak tahu ya potensi Batu diri loncatan, kita. Benar, bener. kayak gitu. Oke, kalau misalnya menurut Anjani juga, percaya diri itu menurut kamu bentuk privilege atau enggak sih? Apakah orang-orang atau dengan latar belakang keluarga yang tertentu aja yang bisa memiliki rasa percaya diri gitu? Oke, udah ngomongin privilege itu semua orang pasti punya privilege masing-masing ya. Tapi gimana memang kita menggunakan itu dengan baik. Jadi untuk saya itu privilege, saya cuma memiliki privilege tubuh yang lengkap, keluarga yang support, dan juga diri saya yang memang tekad yang bulat untuk maju. Itu menurut saya kunci untuk gimana sih kita ke depannya, pemikiran-pemikiran untuk maju. Dan kalau misalnya ngomongin privilege, itu mungkin nggak semua orang merasa dia memiliki privilege itu. Mungkin ada dari teman-teman yang keluarganya nggak support, atau misalnya memang maaf ekonominya kurang mampu, tapi itu nggak bisa menghindari bahwa kita tuh bisa maju dengan misalnya kalian bisa cari beasiswa, bisa mencari kegiatan-kegiatan lainnya yang mendukung. Mungkin untuk di pageant itu kalian memang membutuhkan cuma satu tekad dan
percaya diri aja, karena memang di pageant itu nggak ada yang bisa kita andalkan di atas panggung selain diri kita. Memang itu percaya diri sangat penting, dan kembali lagi jangan overthinking, percaya dengan potensi yang kita miliki masing-masing, dan juga nggak usah deh mikirin kata orang lain ya. Kalau orang bilang, aduh kamu kayaknya nggak cocok deh masuk pageant, aduh kamu kayaknya nggak secantik itu deh masuk dunia pageant. No, itu salah besar banget. Memang yang tahu potensi kita tuh cuma diri kita gitu sih. Oke, mungkin banyak banget ya di sini di podcast ini ada pesan-pesan untuk kalian mungkin yang masih ragu sama dirinya dia sendiri, kayak aduh aku kayak nggak bisa deh ikut ini karena orang bilang aku mungkin kurang putih, karena kurang memang tinggi. kita kan benar, karena kita masih itu ngikut standar kecantikan yang dibuat sama orang-orang kayak gitu. Nah, menurut Anjani ini kalau misalnya bisa ngasih nih pesan ke dirimu yang dulu, waktu pertama kali ikut lomba, ikut beauty pageant yang kayak gitu, yang belum sepede sekarang, itu apa sih yang kamu pengen sampein ke Anjani yang Anjani kecil ya, kecil Anjani gitu? Aduh, banyak banget sih, kayak buat Anjani yang dulu jangan pernah ngerasa bahwa dunia itu nge-stuck di sana aja, karena memang jujur ya Kak, waktu SMA itu aku bukan tipe murid yang banyak prestasi banget. Emang SMA ya menikmati masa-masa SMA ya, masa-masa putih abu gitu lagi itu main aja, terus yang nggak ada kemajuan apapun. Tapi dari sana sih Anjani yang kuliah dengan Anjani yang SMA itu bisa berbeda. Aku yang kuliah sekarang pengen ngasih tahu nih ke Anjani yang SMA kayak, oke, nggak apa-apa nikmatin, tapi nanti tahu waktu ya, tahu waktu di mana kamu harus memang berkembang. Tapi buat teman-teman yang SMA, kataku sih harus mulai berkembang juga ya dari SMA, karena memang dari SMA itu bisa muncul sikap-sikap yang lebih ingin tahu. Jadi di kuliah kalian nggak terlalu meraba-raba. Jadi untuk Anjani yang dulu tetap semangat aja, dan ini juga mungkin pesan aku untuk maba-maba, adik-adik maba yang baru nih ya Kak. Untuk kalian ya semangat menjalani perkuliahan, jangan pernah berpikir bahwa kuliah itu serem atau kuliah itu membosankan, tapi buat bagaimana kuliah itu menyenangkan dengan kalian mungkin ikut organisasi, ikut unitas, karena di Warma Dewa ini banyak banget ya Kak unitas-unitasnya, dari di fakultas, di universitas kayak gitu. Bener-bener di Universitas Warma Dewa ini juga kayak misalnya banyak banget kegiatan-kegiatan yang bisa kita ikuti nih sebagai mahasiswa gitu. Kita benar-benar di sini menyediakan fasilitas ya Kak ya, terutama di badan eksekutif seperti itu. Jadi setiap fakultas bakal ada, dan mungkin kalau kita dengar kura-kura kuliah rapat itu mungkin terdengar negatif, tapi itu memang membawakan banyak hal positif. Kita bertemu banyak relasi. Ini aku baru tahu nih ada Kak Mia. Kita baru kenal ya. Iya lagi. Kita satu fakultas nih gitu. Ya kayak seru banget, dan ya perjalanan masih panjang untuk adik-adik dan untuk aku juga. Jadi memang nikmati sebagaimana kita enjoy untuk perkuliahan ini, dan nanti kalau udah lulus tuh bakal sedih gak sih, kayak nggak bisa keluar Dewa lagi. Bener. Kayak aduh aku kok seharusnya pas kuliah aku, dan banyak banget kayak ada rasa nyesal gitu, penyesalan kayak gitu. Seharusnya pas kuliah aku kayak gini kayak gitu. Jadi kalian jangan ya sampai ngerasain kayak gitu. Terus nikmatin banget sih. Kita boleh nikmatin tapi tetap punya goals. Bener, goals itu penting banget. Oke. Mungkin ini yang terakhir nih. Boleh dong, dari banyaknya kayak insight-insight nih yang dikasih sama Anjani, boleh nggak kasih 3 tips buat sobat UPJM di luar sana biar tetap percaya diri kayak gitu. Kalau ngomongin tips, tips itu beribu-ribu tips ya, tapi mungkin dari aku ada 3 tips aja. Yang aku nyebutnya 3P sih ya Kak ya. 3P. Yang pertama itu pengetahuan. Gimana memang kepercayaan diri kita akan timbul kalau kita percaya bahwa pengetahuan kita mampu untuk kita ikuti. Bagaimana pemikiran kita, pengetahuan kan gak cuman tentang materi ya, tapi bagaimana pengetahuan tentang knowledge tentang diri kita sendiri juga. Dan juga yang kedua itu ada pengembangan. Kita nggak bakal bisa maju kalau kita nggak berkembang ya Kak ya. Jadi kita nggak boleh stuck di sana-sana aja. Memang harus perkembangan itu penting. Bagaimana setiap harinya, setiap menit, setiap detik itu kita harus berkembang. Dan yang terakhir itu percaya diri. Percaya diri ini sangat luas cakupannya. Bagaimana kita percaya dengan diri kita sendiri, percaya dengan keluarga terdekat kita bahwa kita disupport penuh, dan terakhir percaya sama Tuhan sih Kak. Memang semua ini terjadi tidak terlepas dari tangan Tuhan. Aku sangat berterima kasih banget sama Tuhan. Sungkara Sang Hyang Sri Kesari Warma Dewa di sini bisa ya menyertai aku untuk sampai di titik sekarang. Jadi memang
kita nggak boleh melupakan Tuhan ya guys ya, bagaimanapun nikmatnya itu yang hidup. utama Benar, itu yang pertama. Jadi memang percaya diri, bisa kita minta sama Tuhan, kita bisa minta sama diri kita sendiri. Jadi memang seru banget Kak. Oke, udah banyak banget nih dikasih tips, dikasih insight sama Anja nih. Oke. Wah, tentunya ini udah keren banget ya kalau kayak Terima gini. kasih. Oke. Dan pokoknya dari obrolan kita berdua nih, kita belajar bahwa percaya diri itu bukan hanya tampil sempurna, tetapi awal untuk belajar dari diri kita sendiri, kayak gitu. Oke, buat sobat UPJM yang lagi dengerin, ingat pokoknya rasa percaya diri itu bisa dilatih teman-teman, bukan hanya kita udah bawaan aja dari lahir percaya diri, tapi dilatih dari proses. Udah dikasih nih insight dari Anjani, contohnya kayak gitu, belajar berkembang sehingga itu bisa menumbuhkan rasa percaya diri kita. Oke, terima kasih ya Anjani udah mau sharing di podcast UPJM kita hari terima ini. kasih banyak ya sudah mengundang aku. Mungkin next bisa diundang lagi. Oke, boleh nih. Nanti kita lebih sharing-sharing buat teman-teman sobat UPJM nantinya. Oke, mungkin untuk kalian yang nonton podcast ini, jangan lupakan podcast UPJM dan nantikan episode-episode dari podcast UPJM Biru selanjutnya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Aku Mia pamit dan tetap percaya diri, berani dan tunjukin kalau kalian itu bisa. Terima kasih. Terima kasih.